Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Doni Mars di video reaction. Kali ini gue akan mereaction video klip dari Technika Ardila dan Yohan, ya, rilisan Musika Klasik. Jadi Yohan adalah talent muda dari Musika Studios, ya, label yang mempunyai lisensi dari album-albumnya Technika. Dan dalam rangka menyambut ulang tahun Technika Ardila yang ke-50 tanggal 27 Desember kemarin, Musika merilis single Matahariku, ya, dengan konsep duet. Jadi Yohan berduet dengan Technika Ardila, ya. Nah, di single ini aransemen tentu saja dirubah lebih kekinian. Kemudian tentu saja durasi juga jadi semakin pendek, ya, tentu saja. Lalu kemudian dari sisi lagu selain di aransemen ulang tentu saja dengan konsep kekinian, juga dibagi menjadi part. Jadi dibagi dua, ya, ada part Yohan, kemudian ada part Technika, suara Technikanya. Jadi ini formatnya kayak waktu Technika berduet dengan Teh Melly Goeslaw di lagu Bertemu Kembali. Nah, konsepnya kira-kira seperti itu. Cuma kali ini lagu yang dipilih adalah Matahariku. Nah, di video ini gue akan mereaction video klipnya, ya. Jadi kita akan fokus membahas video klipnya. Video klip Matahariku pertama kali muncul mungkin sekitar tahun 1991, karena album Matahariku itu dirilis tahun 1991, ya. Sudah lama sekali gitu. Dan video klipnya kalau nggak salah ada dua versi video klip orisinilnya, dimana waktu itu ada Technika itu ada yang versi pakai di studio, ya, kalau nggak salah pakai gaun pakai dress hitam gitu. Kemudian ada yang versi Technika pakai kemeja putih. Nah, ya, kalau nggak salah tuh ada dua versi, ya. Mungkin lebih, saya kurang tahu juga, ya. Tapi setahu saya kalau dicek di YouTube tuh ada dua versi. Nah, itu setahu saya video orisinalnya tuh yang itu gitu. Nah, kemudian di versi yang sekarang video klip Matahariku digarap oleh Rizal Mantovani. Rizal Mantovani ini sutradara kenamaan yang banyak membuat video klip band-band atau musisi di era 90-an dan awal 2000-an. Bahkan juga pernah bikin film box office, ya. Kalau nggak salah Jalangkung, kalau nggak tusuk Jelangkung, atau dua-duanya ya. Saya lupa juga tuh, ya, filmnya. Tapi yang jelas Mas Rizal Mantovani ini sutradara yang sudah sangat berpengalaman lah. Dan buat yang nggak tahu, Rizal Mantovani adalah sutradara yang menyutradarai video klip terakhirnya Technika, yaitu Sandiwara Cinta versi kedua. Jadi Sandiwara Cinta itu dulu dibuat dua versi video klip. Yang pertama oleh Ria Irawan sutradaranya, lalu versi kedua adalah oleh Rizal Mantovani. Sayangnya Technika keburu wafat. Jadi syuting pertama dilakukan tanggal 10 Maret 1995. Dan jadwal take syuting selanjutnya Technika itu harusnya tanggal 21 Maret, tapi Technika keburu wafat di tanggal 19 Maret 1995, sehingga akhirnya proses syutingnya tidak selesai, ya. Dan akhirnya video klipnya tetap diselesaikan oleh Mas Rizal Mantovani dengan memasukkan footage dari sinetron-sinetronnya, cuplikan sinetronnya Technika gitu, atau foto-fotonya gitu. Selesai juga. Nah, oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita simak video klip terbaru karya dari Rizal Mantovani untuk lagu Matahariku, persembahan atau tribut untuk 50 tahun Nikah Ardila. Selamat menyaksikan. Kehidupan ini seakan tiada sinar cahayamu. Ku coba melangkah dari satu keyakinan di dalam gelap
pasti ada terang. Kegagalan demi kegagalan ku jadikan pedoman hidup ini. Bagai hari-hari, ada siang ada malam, teguhkan iman di dalam jiwa. Aku insan lemah, tak lepas dari goda dan cobaan. Diri yang merana, terombang-ambing oleh kehidupan. Matahari pagi, pancarkan sinarmu agar aku merasakan kehangatanmu. Biarlah mimpi buruk yang kemarin hilang di telan malam yang kelam. Kegagalan demi kegagalan, ku jadikan pedoman hidup ini. Bagai hari-hari, ada siang ada malam, teguhkan iman di dalam jiwa. Kita manusia tiada daya selain Engkau pengasih. Diri yang merana, terombang-ambing oleh kehidupan. Matahari pagi, pancarkan sinarmu agar aku merasakan kehangatanmu. Biarlah mimpi buruk yang kemarin hilang di telan malam yang kelam. Hilang di telan malam yang kelam. Nah, seperti itulah video klipnya. Bagaimana menurut kalian? Kalau gue kayak nostalgia ya, karena jadi keinget video-video klip tahun 90-an yang banyak digarap oleh Rizal Mantovani dengan ciri khasnya gitu. Ya selain video klipnya Teknike ya, Rizal Mantovani tuh setahu gue sutradara video klip untuk Dewa 19 misalnya. Banyak tuh lagu Dewa yang sutradaranya adalah Rizal Mantovani, kayak Cintakan Bohongmu Kembali, ada Cukup Si Nurbaya yang dapat penghargaan dari MTV ya. Terus ada Kirana, ada era 2000-an tuh ada Risalah Hati ya. Nah kalau kalian perhatikan video klip yang gue sebutkan tadi ya, itu ada kesamaan tuh, yaitu ciri khas beliau tuh warnanya, gradasinya tuh gelap gitu, gelap atau gloomy gitu, nuansanya tuh gloomy gitu ya. Kalaupun warnanya cerah atau warna terang, tapi pasti tebal gitu tuh, gradasinya tebal gitu tuh. Jadi misalnya warnanya
memang warnanya misalnya tidak coklat atau tidak hitam gitu, tapi cerah gitu, misalnya merah, kuning, tapi tebal gitu tuh. Misalnya kayak di Separuh Nafas itu kan colorful ya, warna-warni gitu, nuansanya gitu, tapi gradasi warnanya itu tebal. Jadi kalau merah banget gitu, kalau hijau banget gitu, gejreng gitu ya. Jadi tebal gitu tuh. Nah, tapi kebanyakan karya beliau itu ya memang gelap gitu tuh. Kemudian estetik gitu ya, estetik sekali, sinematik gitu ya. Kemudian juga ciri khas Rizal Mantovan itu tadi konsepnya apa ya? Dia punya konsep kayak apa? Kayak storytelling, kayak bercerita gitu. Walaupun memang dikemas secara sinematik cerita, jadi bukan cerita story yang jalan gitu ya, atau ada plot-plotnya, enggak, tapi ada message gitu. Jadi story itu lewat simbolik. Nah, itu lebih tepat kayak gitu, simbolik. Ya, jadi tapi ada pesan yang kuat yang mau disampaikan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga di video klip yang sekarang, Matahariku yang sekarang ini, gue melihat itu. Yang pertama, ciri khasnya tentu dari gradasi warna. Kita bisa langsung tahu bahwa ini karya Rizal Mantovani gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau kalian perhatikan di situ ada ornamen yang merupakan kelanjutan dari video klip sebelumnya, yaitu Sandiwara Cinta. Tadi kan gue udah cerita di awal kalau Rizal Mantovani adalah sutradara yang menggarap lagu Sandiwara Cinta ya, versi kedua, artinya terakhir tuh sebelum Teknika wafat, itu Rizal Mantovani yang bikin. Jadi kayak ada connecting the dots gitu, menghubungkan antara masa sekarang dengan masa lalu ya, yaitu dengan menempatkan ornamen televisi kecil. Nah, itu kalau kalian ingat video klip Sandiwara Cinta yang versi Marilyn Monroe ya, yang digarap Rizal Mantovani, kalian pasti ingat tuh banyak ornamen televisi kecil di video klip Sandiwara Cinta, dan itu dihadirkan lagi di sini di Matahariku gitu tuh. Ya, itu pengingat tuh untuk sebagai remindernya gitu tuh, bahwa memang kelanjutan dari seolah-olah kelanjutan dari itu gitu. Kemudian terkait dengan message, nah di sini kalau video klip Matahariku yang orisinil kan ya apa adanya ya, maksudnya ya seperti halnya video klip zaman dulu ya, era 90-an awal, itu kan hanya sebatas misalnya dengan bernyanyi biasa di studio atau di panggung atau apa gitu, di syuting gitu ya. Tidak ada story-nya lah, tidak ada message yang kuat gitu ya. Tapi kalau video klip yang sekarang ini terlihat sekali bahwa ada message yang ingin disampaikan dan disesuaikan dengan liriknya gitu. Matahariku ini kan liriknya tentang harapan, tentang hope ya, supaya kita tidak putus asa. Kemudian pengharapan kepada Tuhan misalnya, atau pengharapan kepada ya pokoknya sesuatu yang positif gitu ya, bahwa orang kalau merasa down, merasa terpuruk, tidak perlu khawatir karena selalu ada harapan, selalu ada matahari yang menyinari di esok hari gitu. Atau misalnya sekencang apapun badai, sederas apapun hujan, selalu ada matahari yang akan bersinar gitu. Nah, seolah seperti itu message-nya. Nah, itu diterjemahkan di visualisasi video klip yang sekarang kan. Dan kemudian ini menariknya adalah Rizal Mantovani paham bahwa yang membawakan lagu ini adalah rekan duetnya Teknik itu adalah Yohan. Yohan ini talent yang masih sangat muda ya, usianya baru 12 tahun atau bisa dibilang anak-anak lah ya gitu ya. Jadi isu tentang harapan dan sebagainya itu dikaitkan dengan usia penyanyinya. Makanya divisualisasikan di situ adalah yang memiliki permasalahan adalah remaja-remaja yang seusia Yohan gitu tuh. Di situ kan digambarkan model-modelnya adalah anak-anak kebanyakan atau remaja yang mungkin sedang bersedih karena apa gitu ya, dengan berbagai permasalahan hidupnya. Lalu kemudian di situ disampaikan bahwa di situ ada adegan misalnya ada Teknika bersama Yohan mendatangi mereka, berbicara dengan mereka, seolah memberikan petuah gitu ya, atau memberikan nasihat bahwa jangan galau, jangan risau, selalu ada matahari yang menyinari setelah hujan badai kan, seolah seperti itulah. Artinya kita harus selalu penuh harapan, jangan putus asa, seolah seperti itu. Nah, ini gue pikir pesan yang sangat kuat ya, dan ini mewakili memang pangsa pasar Yohan itu kan ya Gen Z atau bahkan Gen Alpha ya, karena gap generasi dengan Teknika kan jauh gitu ya, jauh banget. Tapi pesan lagu ini tetap nyampe gitu tuh.
dengan visualisasi itu. Jadi Gen Z dan Gen Alpha tetap bisa relate dengan message yang ada di lirik lagu ini gitu. Nah makanya ini tambah lagi dengan aransemen musiknya juga yang dibuat nggak lagi klasik rock kayak versi orisinil, tapi dengan sentuhan ala musik sekarang yang lebih simple. Gitar juga hanya dijadikan elemen tambahan atau tempelan gitu ya, nggak lagi yang skillful kayak dulu gitu ya. Jadi pesannya dapat, lagunya cocok ya dengan suasana sekarang atau selera anak muda sekarang, message-nya tetap dapat, kemudian ya disesuaikan dengan pangsa pasar usia sekarang gitu dan tetap masuk gitu. Apalagi Teknik itu kan ya wafat juga di usia yang sangat muda ya, sehingga kita nggak akan pernah menemukan foto-foto Teknika yang usia 50 tahun gitu. Karena Teknika wafat di usia 19 tahun, usia belasan, usia remaja ya. Sehingga ketika visualisasi Teknikanya dimunculkan juga ya tetap relate gitu. Bahkan kalau mau jujur ya, Teknik itu kan menyanyikan lagu Matahariku tuh di tahun 91, berarti usianya baru 15 tahun ya, baru 15 tahun gitu tuh. Masih remaja banget gitu tuh. Nah, sehingga harusnya sih lagu ini bisa masuk ke berbagai generasi gitu ya. Nah itu barangkali recap dari gue terkait video klip Matahariku yang versi terbaru ya. Gue sangat apresiasi terhadap Musika, kemudian juga berterima kasih juga sama Yohan yang udah mau meng-cover lagu ini. Tetap semangat aja ya. Terkait kalau masalah teknis sih Yohan tuh kan masih 12 tahun ya, dan 12 tahun itu kan usia rentan untuk seorang penyanyi anak-anak menuju remaja dan menuju dewasa. Jadi apalagi laki-laki ya, laki-laki tuh apa istilahnya, suaranya itu memang di usia-usia segitu tuh dibilang suara anak-anak bukan, dibilang suara dewasa juga belum gitu. Jadi kalau misalnya ada kekurangan di terkait suara ya itu memang fasenya gitu tuh. Dan ya tinggal kalau memang hobi nyanyi dan memang jalan sudah ditemukan ya tinggal latihan yang keras, disiplin, coachingnya disiplin, kemudian ya udah manfaatkan privilege-nya dengan sebaik-baiknya gitu ya, kesempatannya, dan nggak usah patah semangat dengan kritikan ya, selalu open terhadap kritikan atau masukannya positif yang membangun gitu. Ya itu aja gitu tuh. Dan ya terima kasih sudah mempertahankan atau melanjutkan legasinya Teknika gitu. Dan terakhir ya be yourself aja, jadi diri sendiri gitu tuh. Nanti juga ketemu kok karakter vokal atau suara kamu seperti apa gitu. Jadi nggak perlu memikirkan banget kritikan atau masukan atau apa yang jelek-jelek. Ya kalau yang jelek bukan masukan ya namanya, kritikan yang tidak membangun gak usah dengerin, kritikan yang membangun ya dijadikan milestone atau batu pijakan untuk ke arah yang lebih baik gitu aja sih. Thank you sekali lagi udah melestarikan legacy dari Teknika Ardila. Dan buat Musika, thank you banget udah ngerilis lagu Teknika Matahariku versi terbaru. Mudah-mudahan bisa dinikmati oleh banyak kalangan, terutama Gen Alpha, Gen Z yang mungkin tidak ngalamin ya ketika lagu-lagu Teknika sedang booming. Oke, itu aja dari gue. Gue akhiri, sampai jumpa lagi di review selanjutnya, review lagu ataupun review album. Gue Doni Mars pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.